Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bubing Writing Paper. Kali ini kami sampaikan informasi risiko kur macet dan cara mengatasinya. Dana kur atau kredit usaha rakyat bisa jadi cara untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang UMKM yang sahabat miliki. Namun, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan sebelum mengajukan pinjaman kur. Misalnya risiko kredit macet dan bagaimana cara mengatasinya. Apa itu kredit macet? Saat meminjam dana, Anda akan berada di suatu kondisi di mana kredit kur terasa berat. Apalagi jika bisnis tidak berjalan sesuai ekspektasi di awal. Kondisi ini bisa jadi semakin parah, jika Anda merasa kesulitan untuk melunasi atau membayar cicilannya. Membayar cicilan juga bisa menyebabkan keterlambatan membayar tunggakan. Alhasil, utang semakin membengkak karena adanya denda keterlambatan serta bunga berjalan. Pada akhirnya, kondisi inilah yang disebut kredit macet atau gagal bayar. Kredit macet bisa diartikan sebagai kondisi ketika si peminjam atau debitur sudah tidak mampu lagi membayar utang, akibat tidak lagi memiliki dana. Solusinya, berikut ini cara mengatasi risiko kur macet. 1. Restrukturisasi. Macet kur bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya, debitur yang menunggak terus sampai jumlah pinjaman menjadi terlalu besar. Jika kamu mengalaminya, maka kamu perlu melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan untuk mengajukan persyaratan kembali oleh debitur kepada pihak bank yang memberikan dana kur. Melalui restrukturisasi, Anda dapat mengatur ulang dana kredit yang sesuai dengan kemampuan usaha Anda. 2. Penjadwalan ulang. Parahnya ulang dana kredit perlu disesuaikan juga dengan jadwal pembayaran kreditnya. Nah, untuk itu kamu perlu melakukan penjadwalan ulang. Salah satu contohnya, jadwal pembayaran di awal bulan yang memberatkan, akan kamu ubah ke akhir bulan. Maka pengajuan penjadwalan ulang bisa Anda lakukan. Penjadwalan ulang bertujuan agar para debitur yang menunggak, bisa lebih mudah membayar cicilan dan terhindar dari risiko macet kur. Tapi, tindakan ini menjadi tindakan paling akhir yang bisa dilakukan oleh debitur yang menunggak. Hal ini karena sebelum proses penjadwalan ulang, akan ada peringatan dari bank terlebih dulu. 3. Bertanggung jawab, tekun, dan konsisten. Ada beberapa prinsip yang harus selalu Anda ingat, ketika ingin melakukan pengajuan kur. Prinsip-prinsip tersebut adalah mau bertanggung jawab, tekun, dan konsisten. Tentunya tujuan setiap orang adalah ingin bisa membayar cicilan sebelum tanggal jatuh tempo. Alasannya, jika tunggakan semakin menumpuk maka akan terasa lebih berat untuk penutupnya. 4. Penetapan tujuan batas usaha. Menentukan tujuan jangka pendek serta jangka panjang, perlu dilakukan oleh para pelaku usaha. Mengingat dana kur yang sangat membantu pengembangan usaha UMKM, maka sangat disarankan agar kamu dapat menentukan tujuan usahamu dan memperketatnya. Tentunya kamu tidak ingin dana kur yang kamu dapatkan menjadi sia-sia. Jadi, diperlukan kemampuan memotivasi diri, serta mengubah keinginan menjadi sebuah tekad yang kuat. Mencapai tujuan usaha dan menggunakan dana kur yang ada dengan sebaik-baiknya. 5. Membuat tabungan khusus untuk cicilan kredit. Membayar cicilan kur adalah kewajiban setiap pelaku usaha yang mengajukan pinjaman. Beratnya tanggung jawab membayar, biasanya memang pasti dirasakan. Apalagi bagi usaha-usaha yang baru saja dirintis. Kamu bisa menyiasatinya dengan melakukan salah satu cara berikut ini. Buatlah tabungan khusus untuk cicilan kreditmu. Tabungan khusus ini akan membantu Anda dalam mengatur keuangan usaha. Demikianlah penjelasan tentang kredit macet dan cara mengatasinya. Semoga bermanfaat. Di akhir video ini silahkan klik subscribe dan loncengnya agar kalian mendapatkan update terbaru informasi tentang kur. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.